mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Melihat pas kayak dia istirahat seperti apa, Bang? Bang, dilaporkan di Mabes. Bapak, selama ini perbuatan yang dilakukan oleh Inara dengan Isa, maka perbuatan perselingkuhan, diduga telah melakukan perbuatan perzinahan. Pemirsa, polemik kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli dan Insan Fahmi kembali memasuki babak baru yang semakin panas nih guys. Setelah sebelumnya Wanda Tinamawa, istri sah Insan Fahmi, melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya, kini giliran Inara mengambil langkah hukum balik. Nggak tanggung-tanggung nih guys, dua laporan sekaligus dilayangkan oleh ibu satu anak ini. Pertama, dugaan ilegal akses oleh mantan suaminya Virgon, dan yang mengejutkan, laporan kedua justru mengarah kepada Insan Fahmi atas dugaan penipuan dan pengaburan identitas diri. Fahmi diduga telah menyembunyikan status bahwa dirinya telah beristri. Lalu bagaimana perkembangan selengkapnya? Berikut liputannya. Seperti kita ketahui, kasus ini bermula ketika Warda Tinamawa, istri sah dari Insan Fahmi, melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara sang suami dan Inara Rusli. Dalam laporannya, Mawa mengaku memiliki bukti kuat berupa CCTV rumah yang merekam kegiatan tidak terpuji oleh Inara dan Insan yang diduga peristiwa itu terjadi di kediaman Inara di Bilangan, Jakarta Barat. Laporan tersebut langsung menyita perhatian publik karena melibatkan mantan istri dari vokalis Virgon yang sebelumnya juga terseret kasus rumah tangga cukup panjang. Dan ini bukti laporannya. Oke. Inisial aja. Inisialnya nanti bakalan doain aja semoga prosesnya lancar. Perselingkuhan atau gimana? Perselingkuhan. Sementara itu, Kamis lalu, Warda Tinamawa didampingi tim kuasa hukum penuhi panggilan polisi untuk berikan kesaksian atas laporannya terhadap Inara Insan Fahmi. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Warda Tina tiba sekitar pukul 11 siang. Ia langsung menuju ruang penyidik untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi pelapor. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik, dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar, insya Allah mohon doanya semuanya. Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana itu ranahnya saya ya, ranah saya. Yang penting
tugas saya hanya meminta keadilan aja. Pemanggilan ini disebut sebagai langkah lanjutan dari laporan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Hingga kini, Insan Fahmi belum memberikan keterangan terbuka mengenai detail laporan yang menyeret namanya. Merasa tersudut akibat laporan Mawa, Inara pun tak tinggal diam. Pada Jumat pekan lalu, Inara Rusli resmi melaporkan dugaan illegal akses ke Polda Metro Jaya yang diduga tertuju kepada mantan suaminya, Virgon. Illegal akses yang dimaksud berkaitan dengan CCTV yang dijadikan barang bukti oleh Mawa dalam laporannya terhadap Inara dan Insan Fahmi. Yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal akses. Belum ada panggilan sih saya. Kita kalau dari kami memang belum tahu ya kan, belum menerima panggilan atau laporan. Terseretnya nama Virgon membuat persoalan ini semakin rumit. Ya, mantan suami Inara itu resmi dilaporkan atas dugaan illegal akses atau akses tanpa izin terhadap rekaman di rumah pribadi milik Inara. Namun Virgon yang ditemui beberapa waktu lalu tidak banyak komentar. Bukannya memberikan klarifikasi, Virgon justru memilih bungkam. Tak menjawab satupun pertanyaan, tak memberikan penjelasan, ia hanya menunduk, berjalan cepat, dan langsung masuk ke kendaraan, meninggalkan sorotan kamera serta rasa penasaran yang semakin memuncak. Melihat pas kayak guys hijrah kita bang. Bang dilaporkan di Mabes. Ada fakta juga, Sabtu 22 November klien kami kaget bahwa ada CCTV yang beredar di mana CCTV itu ada di rumah pribadi klien kami yang hanya bisa diakses oleh klien kami. Apakah Virgon memiliki akses secara langsung terhadap CCTV tersebut? Apakah ia memiliki izin terhadap CCTV tersebut? Ketika dia memiliki izin dan memiliki akses sah secara hukum, maka bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Belum selesai dengan laporan illegal akses, Inara kembali melayangkan laporan kedua. Kali ini ditujukan kepada Insan Fahmi. Laporan tersebut terkait dugaan penipuan karena Insan diduga menyembunyikan identitas bahwa dirinya telah beristri saat menjalani kedekatan dengan Inara. Pihak Inara menyebut hubungan mereka terjadi karena Inara meyakini Insan sudah tidak memiliki hubungan rumah tangga dengan siapapun. Waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Nah, pada saat itu tentulah klien kami terpukul ya. Sudah nikah secara siri, tetapi kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki istri. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Sampai detik ini belum pernah jatuhin talak. Karena dia itu dibohongi oleh si Insan. Ini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya sudah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Saya di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih.
Laporan ini membuat konflik semakin meruncing, karena kini Insan tidak hanya menjadi pihak terlapor dalam laporan Wardatina, tetapi juga terlapor dalam laporan Inara. Insan sendiri hingga kini belum bereaksi atas laporan Inara. Diketahui, Insan tengah berada di Medan untuk menenangkan diri. Pakar hukum menilai kasus ini sudah berkembang menjadi saling lapor yang akan berjalan panjang. Jika semua laporan diproses, maka akan ada 4 perkara berbeda yang harus dihadapi masing-masing pihak. Si Ihsan menyebutkan dengan menyembunyikan identitas martabat palsunya. Mengatakan dia tidak memiliki istri. Sehingga saudari Inara mau menikah dengannya. Balik lagi saya sampaikan tadi bahwa saudara Ihsan memiliki istri bernama Mawar. Maka karena saudara Ihsan menyembunyikan martabat palsunya, maka hal itu menjadi perbuatan pidana sebagaimana pasal 378 KUHP penipuan. Yang menjadi korban dalam konteks ini adalah saudari Mawar yang merupakan istri sah dari Ihsan. Menurut KKIR, harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas. Dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Pemirsa, drama antara Inara Rusli, Insan Fahmi, dan Wardatina Mawar tampaknya masih jauh dari kata selesai nih guys. Saling lapor, tuding-menuding, dan bukti-bukti yang terus bermunculan membuat pihak kepolisian harus bekerja ekstra untuk memeriksa setiap berkas laporan. Publik pun kini tinggal menunggu bagaimana proses hukum berjalan dan siapa yang pada akhirnya dapat membuktikan kebenarannya. Tetap saksikan perkembangan terbarunya hanya di Sorot Seputar Orang Terkenal. Saya Dika Prian pamit, sampai jumpa.